Ya, pada hari ini kita melakukan konsolidasi struktur DPW, DPD, DPC, dan DPRA. Sebagiannya melalui luring di tempat ini, dan sebagian lagi melalui daring dari tempat masing-masing. Alhamdulillah dari BPW yang penanggung jawab Lampung hadir, juga Dr. Sumbaksel, Dr. Junaidi Auli, dan juga Ketua DPW. Insya Allah dengan ini kita ingin berusaha mewujudkan target-target PKS yang sudah diamanahkan dalam Munas ke-5 PKS di tahun 2020 ya. Untuk target sendiri seperti apa Pak di Lampung Pak? Target untuk Pak Anies seperti apa Pak? Nah, nanti yang target untuk Lampung sendiri mungkin Pak Ketua DPW yang insya Allah akan menyampaikan. Kalau target dari nasional sendiri, kita ingin bahwa Lampung ini juga jadi bagian dari lumbung suara bagi Pak Anies, dan kita tentu berharap ada kotel efek juga yang bisa didapatkan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Itulah sebabnya kita memang serius untuk kemenangan Anies Rashid Baswedan di Lampung dan PKS di Lampung. Sesuai dengan piagam koalisi yang dibuat oleh 3 partai koalisi, ya, PKS, Nasdem, dan Demokrat, bahwa kita menyepakati seluruh urusan cawapres diserahkan kepada capres Pak Anies Rashid Baswedan. Saya kira Pak Anies akan sangat bijak dalam menentukan dengan siapa dia harus didampingi sebagai cawapres, ya, dan kapan timingnya pun untuk mengumumkan, kita berikan keleluasaan pada Anies Rashid Baswedan. Dari pendapat sendiri ada calon nggak Pak? Ya, semua ada yang mencalonkan, baik dari masing-masing partai, tetapi itu sifatnya hanya usulan. Pada akhirnya tentu yang akan menentukan Pak Anies sendiri. Sangat mungkin tidak hanya terbatas pada apa yang ada di dalam koalisi, tapi tokoh-tokoh nasional yang ada di luar koalisi pun sangat mungkin untuk bisa kita calonkan. Pak, ada informasi kedekatan PKB dengan Nasdem gimana Pak? Ya, nggak masalah. Seluruh kita dalam perpolitikan ini tentu kita punya saling membuka komunikasi. Alhamdulillah dari komunikasi di antara 3 partai koalisi ini tetap terjaga sampai dengan hari ini. Kalaupun ada komunikasi yang lintas dengan partai-partai yang lain, semuanya terkomunikasikan dengan partai koalisi yang ada. Kalau saya mau komunikasi ke Golkar, ya itu juga terkomunikasi ke 3 partai yang lain, kedua partai yang lain, semuanya terkomunikasi. Artinya partai koalisi tetap berubah ya? Insya Allah inilah modal utamanya 3 partai ini. Ya, kalau nanti ada penambahan di luar yang 3 ini, itu yang kita harapkan, sehingga memperkuat koalisi ini semakin pertama kokoh. Pak, spesifik yang diingat oleh PKS apa? Spesifik Pak, spesifik namanya Ya, kita serahkan ke Pak Anies. Ya, semuanya ke Pak Anies. Ya, kita ingin bahwa kandidat yang dicalonkan itu pertama, dia memang punya integritas, karakternya aja yang kita sampaikan. Yang kedua, dia memiliki kapasitas kepemimpinan. Yang ketiga, dia memang bisa chemistry atau duit tunggal dengan Pak Anies Rashid Baswedan. Jangan sampai kemudian menimbulkan konflik di antara satu sama lain. Dan yang paling penting adalah bagaimana cawapres yang akan mendampingi itu punya elektabilitas, sehingga betul-betul probability to win-nya, berpeluang menangnya besar. Itulah yang diharapkan, karakter-karakter seperti itu yang akan mendampingi Pak Anies. Tanggapan sama seperti ujar dari Bupati Lampung Barat seperti apa Pak? Seperti dilarang Bapak Saya kira itu nanti Ketua DPW yang paling paham. Kita serahkan kepada Ketua DPW untuk menanggapi itu. Satu lagi Pak, untuk kantor Jember disodok oleh Banser itu seperti apa tanggapan Pak? Ya, masalahnya itu tadi masalah bangkit pada kesalahpahaman dan komunikasi yang belum terbuka. Kira itu yang akan kita terus kuatkan komunikasi kita, sehingga sebelum terpasang alat-alat peraga seperti itu, semuanya sudah ada komunikasi dengan berbagai elemen yang terkait. Insya Allah kita akan perbaiki. Pertama, hasil informasi Kamar Mandi
segera akan lagi dicari waktu yang tepat untuk cawapres yang dipilih oleh Pak Anies, sehingga kami terus berkoordinasi dengan partai-partai untuk persiapan pemaksimalan pemenangan capres kita ke depannya. Tapi tentu ketika di pusat deklarasi capres-cawapres baru kita melakukan proses-proses yang sifatnya sistemik sementara masing-masing, tapi nanti ketika semua sudah berjalan ya langsung kita jalankan. Kemudian untuk kerja-kerja kita untuk pemenangan Anies, karena ini waktunya berbarengan dengan pileg, maka kita himbau kepada seluruh caleg, struktur, anggota saat mengenalkan PKS, saat caleg mengenalkan dirinya sebagai calon anggota DPRD, DPR RI, semuanya ya. Mereka kita minta dari APK-nya juga ada gambar capresnya, begitu juga ketika menyampaikan program-program partai. Maka yel-yel juga selalu kita sampaikan ketika kita sebut menang PKS, kita sebut presiden Anies. Ini salah satu cara untuk bagaimana PKS memaksimalkan resources yang kita miliki. Yang kedua di PKS dengan jumlah kader yang ada ya 4.000 ya kader PKS di Provinsi Lampung, target 100% berkontribusi. Jadi kita minta kepada bidang kaderisasi, termasuk hari ini juga ketua bidang kaderisasinya hadir karena akan memberikan spirit bahwa seluruh anggota PKS mesti berkontribusi dalam pemenangan pemilu, khususnya Pilpres. Dan harapannya semua kader terus mengenalkan, bukan hanya mengenalkan nama Anies Baswedan, tapi mengenalkan rekam jejak beliau dan program-program yang selama ini sudah sedikit demi sedikit disampaikan oleh Pak Anies Baswedan. Dan akhirnya kami sementara di Rapimnas kita ada kelas-kelas kemarin, Sumbaksel menetapkan kalau calonnya 3, 60% untuk Lampung diharapkan untuk menjadi target bersama. Tapi ini akan kita komunikasikan dengan Demokrat dan Nasdem, apakah 60% kita sepakati atau ditambah dan seterusnya. Yang jelas kita ingin PKS menjadi salah satu lumbung pemenangan suara Anies Baswedan. Target 60% suara di DPT atau yang memilih ya? Yang memilih tentunya, yang memilih. Kalau tiga partai, kalau tiga calon, kita asumsinya probabilitas yang agak besar 3 ya. Tapi kalau 2 kita akan tingkatkan targetnya karena dilihat dari hasil survei, Lampung diminta capaiannya di atas capaian nasional. Kalau 2 calon kan berarti harus 50% bersatu. Nah, ada beberapa provinsi dari hasil survei Pak Anies kalah. Kita contohkan Jawa Tengah lah misalkan. Maka untuk memenuhi semuanya Lampung yang kita kalkulasi bisa menjadi menang, maka kita ingin menangnya lebih besar. Mungkin dugaan saya nanti kita akan sepakati kalau calon cuma 2, 70% harus kita sumbangkan dari Lampung untuk kemenangan. Tapi 100% untuk kader PKS. Bukan, ini yang sudah disepakati oleh Rapimnas PKS. Kenapa kami belum bisa ngobrol sama Nasdem sama Demokrat? Kan memang fatsunnya DPP dulu dong. Nah, tapi ini kira-kira, tapi mereka sudah dengar lah obrolan informal bahwa PKS kalau 3 calon menargetkan 60%, kalau 2 calon 70%, dan akan kita tawarkan. Karena kalau sudah kita tetapkan angkanya kan cara kerja kita yang sesuai dengan target yang kita canangkan. Untuk koalisi di Lampung sendiri Terus kondusif, sangat kondusif dengan Nasdem. Saya sendiri mungkin teman-teman pernah mengikuti berita gerakan kami. Begitu sudah ada deklarasi masing-masing kan terakhir PKS ya, begitu Nasdem duluan bulan Oktober, kemudian kalau nggak salah Januari Demokrat. Nggak lama dari itu PKS mengumumkan, saya langsung silaturahim ke Nasdem, terus ke Demokrat, dan informal kita sering berkomunikasi. Insya Allah 3 parpol koalisi calon pengusung Anies yang saya rasakan sangat kondusif untuk melakukan bisnis secara maksimal. Maka target 60-70 sesuai dengan konfigurasi pasangan calon akan bisa diraih. Ya, untuk Pak Rosil kami sudah kontakkan. Secara pribadi saya sangat akrab dengan beliau, maka beliau menyatakan permintaan maaf
gitu. Kalau alasannya beliau sudah sampaikan sendiri ya, maka saya sampaikan ya pasti kami menyampaikan bisa memaafkan, karena bangsa ini kan bangsa yang harus akur, harus politik kita harus adem. Kalau bisa ini anak-anak muda nanti kapok masuk politik ini forum politisi muda bisa kapok kalau kita yang senior berpolitiknya berantem begitu, walaupun seneng juga mungkin anak muda tapi enggak, kita ajarkan politik yang adem, yang santun, yang asyik. Kita 3A ya cara berpolitiknya, asyik, adem, akur. Jadi kita nggak akan tapi terus komunikasi kita jalin. Tetap saya saya sampaikan di akun saya, akun pribadi saya sampaikan, saya koordinasi dengan Ketua PBNU, Prof. Fikri. Beliau katakan tidak benar bahwa NU milik 1-2 partai. Bahkan beliau katakan NU, beliau langsung tuh, karena kami kebetulan saya masih sangat intensif ya dengan Prof. Mukri, salah satu. Beliau sekarang ketua PBNU, kan ada ketua umum, beliau ketua apa gitu ya. Nah, saya kira beliau juga sudah membuat statement ya ke media bahwa NU adalah payung besar untuk umat Islam Indonesia. Warga NU boleh ke partai manapun untuk partainya, dan sebuah partai tidak boleh mengklaim hanya dia yang NU, enggak. Itu nanti statementnya dari NU ya. Tapi alhamdulillah beliau mengatakan contoh warga NU yang di PKS Ahmad Mufti Salim. Kira-kira seperti itu, beliau ungkapkan seperti itu. Kultural ya kedua. Ya, karena kan saya santri kerap ya, itu otomatis ya, kita. Tapi saya walaupun warga NU tidak laju kemudian harus PKS harus NU, enggak juga. PKS milik semua seperti halnya NU bisa ke seluruh partai. Nah, jadi kita berbangsa harus seperti itu. Kita sudah sepakat Bhinneka Tunggal Ika, kita sepakat NKRI, kita sepakat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. 4 pilar kebangsaan ini harus kita jaga dan rawat bersama. Ketua untuk pileg ketua Ya. untuk PKS sendiri target berapa? Amanah Muswil 15%, sehingga di DPRD provinsi 14 kursi akan kita targetkan dari 9 yang ada. Sekarang 9, target kami 14 kursi. Mudah-mudahan masuknya politisi muda yang tadi dikukuhkan oleh Pak Presiden, forum politisi muda, pahlawan demokrasi dari caleg-caleg muda kita. Mudah-mudahan bisa 17 kursi supaya cagupnya kita bisa usung sendiri, walaupun nggak akan sendirian, tetap kita akan ajak yang lain. Kita lagi siapkan dari kader untuk kita dorong untuk maju. Ini Mereka ada 5 untuk daerah. Untuk provinsi lagi proses, tapi di antara yang mencuat Pak Al-Muzamil Yusuf salah satu nama yang akan digodok seperti apa untuk calon gubernur ya. Dan sambil terus berjalan, tapi ini masih sifatnya karena kemarin baru kick off pilkada, maka saya mengkomunikasikan kepada pihak-pihak. Salah satu nama yang akan kita sodorkan ke masyarakat Lampung adalah tokoh kita, Ketua Bidang Polhukam DPP dan putra asli Lampung, putra dari Pak Yusuf Jais ya, kita tahu siapa beliau, tokoh provinsi, mantan anggota DPR provinsi di Lampung ya. Salah di antara tokoh yang mungkin kita ajukan ke calon gubernur Al-Muzamil Yusuf di antaranya. Pak Anton Hasan Di antaranya.